Keindahan sungai yang terasa sangat asri ini menjadi pemandangan menyejukkan mata di Desa Gunung Baringin, Kabupaten Madinah. Meski bukan aliran hulu sungai, namun airnya terlihat sangat jernih. Di balik keindahan sungai ini, terdapat warga yang menggantungkan hidupnya dari batu sungai yang dimanfaatkan menjadi bahan bangunan. Di sepanjang sungai pohon ini banyak batu-batu yang bisa diambil di tepi-tepiannya, dan inilah yang biasa dikerjakan oleh ibu-ibu sehari-harinya. Miris, pekerjaan yang tergolong berat ini dilakoni oleh wanita, bahkan yang sudah lansia. Mereka mengaku melakukan ini karena terpaksa membantu keluarga memenuhi kebutuhan. Sementara tak ada pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan. Ibu memang sehari-hari mencari batu ke sungai? Iya. 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 Kenapa, Bu? Kenapa melakoni pekerjaan berat kayak gini? Gak ada kerjaan yang lain. Itu dalam 1 minggu kira-kira penghasilan Bu Saprida dari mencari batu ini berapa, Bu? Kadang dapat 15 sorong. Kalau 15 sorong namanya 1 kubik. Berarti seminggu 80.000 kira-kira? Iya. Ibu dengan penghasilan segitu, gimana cara Ibu biar bisa bertahan hidup, Bu? Lantaran bapak ada kan, ada sedikit belum punya. Kalau aku nyari nggak sanggup aku. Kami di sini dibantukan, kami nggak mau kerjaan berat di sini. Susah ekonomi kami ingin dibantu. Kalau ada pekerjaan lain, aku nggak mau ngambil batu di sini, di sungai. Karena capek, aku udah tua. Sungguh memilukan, Saprida yang tengah menginjak usia senja masih harus menjalani pekerjaan yang sebenarnya tidak ia inginkan. Bukan hal ringan, melainkan kerja berat yang memerlukan tenaga besar seharusnya tak dilakukan wanita seusianya. Setelah batu terkumpul, ibu-ibu melakoni langkah berikutnya, yakni memecah batu dengan cara menumpuk. Saat memecah batu ini perlu ekstra hati-hati karena kalau sampai saat dipalu batunya itu bisa aja mantul ke arah mata kita, dan ini tuh pedih banget sebetulnya. Pekerjaan seperti ini yang penuh resiko dan kerja berat dilakukan oleh ibu-ibu sehari-harinya. Batu yang sudah ditumbuk halus kemudian dibawa ke sebuah penampungan untuk dijual. Harga untuk 1 kubik tumbukan batu yang setara dengan 1.000 liter air itu hanya Rp80.000. Hari ini, Saprida dan tetangganya hanya menghasilkan setengah kubik batu. Hal serupa juga terjadi pada ibu-ibu di Desa Banjar Lancat. Mereka mengerjakan hal yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, mengambil pasir sungai sebagai mata pencaharian sehari-hari. Ibu diupah atau gimana? Kadang diupah. Diupah? Berapa dapat hasil upahnya? Kalau per kubik 200.000? Iya. 1 kubik itu kan banyak, Bu? Banyak, Bu, banyak. Banyak? Cuma dapat segitu? Nah, itu kalau dari Ibu mengambil pasir, cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan hidup Ibu? Kadang cukup, kadang enggak. Terus kalau nggak cukup gimana, Bu? Gimana caranya Ibu bisa bertahan hidup gitu, Bu? Berat, Bu, berat. Ibu di rumah punya anak berapa? 10. 10? Sekarang satu lagi merantau. Menghidupi Ibu semua, yang menghidupi anak-anak Ibu? Iya. Suami Ibu kemana?
Udah meninggal. Suami ibu udah Nggak meninggal. ada. Ditinggalkan bapaknya 5 yatim. Saya yang berjuang. Biar capek terus cari makan anak. Jadi ibu nggak ada pilihan lain, mau nggak mau ibu melakoni ini, ngambil pasir capek-capek kayak gini Capek-capek. buat anak-anak di rumah. Sakit. Pinggang. Sakit. Ibu kuat banget. Saya aja baru ngerasain kayak gini juga udah turut merasakan Bu capeknya jadi ibu. Kalau dengan kondisi seperti ini, harapan ibu apa sih? Keinginannya apa sih? Dibantu aja. Apalagi Bu? Pengen nggak jalan ke kampung ibu ini bagus? Pengen banget. Pengen banget, banyak. Pengen betul-betul pengen bagus jalan ke kampung ini. Sungguh berat tanggungan hidup yang dialami Ibu Nisma. Dirinya harus berdiri di kaki sendiri tanpa bertumpu pada siapapun demi menghidupi anak-anaknya. Hingga pekerjaan seperti ini pun mau tak mau ia lakoni. Sehari-harinya ibu-ibu di sini biasa mengambil pasir di sungai untuk bahan bangunan. Saya nggak terbayang, ini saya baru ikut sekali, rasanya capek banget, kita harus turun ke sungai ini. Dan penghasilannya nggak seberapa karena ibu-ibu ini diupah. Usai pasir sungai dikumpulkan, kami harus memikulnya naik ke pemukiman. Mengingat letak sungai ini berada di permukaan yang jauh lebih rendah. Jadi habis dari sungai, kami harus membawa pasir ini ke atas karena emang curam banget jalanannya. Dan satu karung ini bisa berisi 15 sampai mungkin ibu-ibu bawanya 20 kilo. Saya nggak kebayang ini benar-benar yang dilakukan oleh ibu-ibu setiap harinya. Tiga karung pasir yang kami hasilkan hari ini langsung dibawa menuju ke sebuah pembangunan musola. Satu karungnya hanya bernilai Rp20.000. Sungguh ironi. Hidup serba pas-pasan membuat warga Banjar Lancat harus bertahan dengan kondisi mereka. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan pangan yakni dengan memanfaatkan segala tumbuhan yang bisa dimakan. Seperti tumbuhan jalar satu ini, labu. Labu tumbuh di pohon kakao milik warga. Untuk mengolah makan siang hari ini, ibu-ibu mengambil labu ke kebun. Nah, jadi ternyata buah labu ini kulitnya tajam. Dan ini tanaman yang menjalar, adanya di sekitar buah coklat juga ya Bu ya. Kita cari lagi di pohon satunya, yang ini nanti kita bikin sayur. Tidak mengambil dalam jumlah banyak, ibu-ibu hanya mengambil labu secukupnya. Lalu segera mengolah sayur labu dengan bumbu masak sederhana. Makan siang kami hari ini hanya pakai sayur labu, kacang, sama nasi putih aja. Jadi pendapatan warga di sini juga karena memang sulit sekali. Mau nggak mau apa yang ada dimanfaatkan. Jadi kalau mau makan juga harus nanam sayur dulu, ke kebun dulu. Dan seperti itu kehidupan yang berlangsung di sini selama puluhan tahun sampai sekarang.
mudah-mudahan ke depannya berubah menjadi desa yang maju, supaya kami bisa merasakan seperti yang dirasakan desa-desa yang lain. Upaya yang dilakukan oleh warga di Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, menjadi gambaran kehidupan penuh derita yang hingga kini masih dihadapi. Mencari bahan bangunan seperti batu dan pasir yang pada umumnya menjadi pekerjaan laki-laki. Hingga buruknya akses jalan untuk menjual hasil bumi adalah situasi yang harus mereka terima. Mereka tidak bisa berharap pada ketidakpastian dan harus tetap berjuang sendiri mengukir angan. Potensi yang pertama, penghasilan dari kayu manis, itu yang utama. Akan tetapi karena dari kayu manis ini kurang memadai di desa kami ini bagi warga kami, jadi harus mencari usaha yang lain, misalnya dari pasir, kemudian dari aren. Kalau kendala yang kami hadapi, Bu, di sini misalnya, Bu, aren, gula aren. Gula aren ini, Bu, harus kami pasarkan dulu, Bu, di desa kami ini. Dan kami antar ke rumah-rumah warga. Kami jual, Bu. Kemudian misalnya, Bu, kalau nggak habis, harus kami jual ke kecamatan ataupun ke kota. Akan tetapi kendalanya, Bu, kalau kami menjual ke kecamatan dan ke kota, harus mengeluarkan ongkos yang ekstra, yang tinggi. Disebabkan oleh akibat infrastruktur jalan di desa kami ini jelek. Karena, Bu, jalan di desa kami ini masih jalan yang masih jalan tanah dan berbatu, Bu. Kami berharap kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan pemerintahan pusat agar desa terpencil kami ini, desa Banjarlancet ini adalah diperhatikan. Misalnya selama ini desa terpencil, mudah-mudahan ke depannya berubah menjadi desa yang maju, supaya kami bisa merasakan seperti yang dirasakan desa-desa yang lain.